Oke guys, gue dapat buku dari Pustaka Baru Press ya. Ini lokasinya di Jalan Wonosari KM 6, Demblak Sari, RT 4, Bantul, Yogyakarta. Cek bukunya, judulnya cukup oke juga gitu ya, karena kalian tahu sendiri untuk saat ini di zaman sekarang tuh banyak banget orang yang udah mulai terkena kanker guys ya. Bahkan di bawah usia 30 tahun itu banyak banget pasien kanker gitu. Dan gue berharap buku ini nanti bisa memberikan manfaat buat kalian yang sedang berjuang melawan kanker ataupun ingin mencoba untuk hidup sehat. Oke, jadi gue spill dulu untuk covernya buku ini. Jadi dia covernya glossy, kemudian di sini tulisannya timbul gitu ya. Nih tulisan kankernya ini timbul gitu guys ya. So yeah, I think this book is good from the cover gitu guys ya, karena yang publish ini juga udah Shopee Mall gitu, jadi dia ada jaminan untuk originalitas dari produk-produk yang mereka jual. Dan untuk buku ini sendiri ditulis oleh Maya Aprianti guys ya. Emang gue udah cek sih, di dalam buku ini tuh nggak ada biografi atau riwayat dari penulisnya ya, karena ini memang buku populer guys ya. Jadi emang untuk riwayat penulis itu nggak dicantumin detail di sini gitu ya. Gue nggak tahu si penulisnya ini Maya Aprianti ini siapa. Dan kalau kita cek juga ini daftar pustakanya, dia di sini lebih banyak mengambil dari ya, Wikipedia, kemudian dari blog dan website lain. Gue nggak nemu referensi dari jurnal ataupun dari buku-buku sains gitu ya. Tuh, ini lebih ke tabloid, kemudian forum ya, dan macam-macam lah gitu. Kemudian dari penulisannya sendiri, gue di sini nggak nemu gitu ya, misalnya untuk sitasi-sitasi gitu guys ya. Tapi oke, kita coba cek dulu ini isinya seperti apa. Yang pertama kita bahas dulu daftar isinya. Di sini ditulis bahwa di bab 1 dijelaskan mengenai gambaran umum tentang kanker. Kemudian yang kedua mengenal kanker. Yang ketiga klasifikasi, patofisiologi. Kemudian ada pembentukan sel kanker, angiogenesis, metastasis, faktor risiko, dan perbedaan antara tumor dan kanker. Oke, di buku ini juga dijelaskan ya mengenal kanker itu sendiri, mulai dari klasifikasinya sampai dengan perbedaan antara tumor dan kanker. Kemudian yang kedua itu pencegahan dan pengobatan medis kanker. Nah, di sini juga dibahas faktor-faktor yang meningkatkan risiko terjadinya kanker dan pemeriksaan dan pengobatan kanker. Nah, oke, dia di sini cukup dibahas juga guys. Kemudian di sini ada jenis-jenis kanker, ya kanker leher rahim, ya kanker payudara, kanker otak, kemudian kanker darah, kanker usus, kanker paru, kanker mulut, kanker prostat, kanker kelenjar ludah, kanker tulang. Ya, oke, banyak juga nih jenis-jenis kanker yang dibahas di sini gitu ya. Kemudian di bab 2-nya dia di sini membahas tentang kanker dan peracikan obat-obatan tradisional. Oke. Yang pertama dia membahas tentang kanker dan gaya hidup dulu ya. Mungkin nanti dia akan menjelaskan kanker dan gaya hidup yang menyebabkan kanker itu ya. Kemudian kanker dan makanan ya. Kemudian di sini ada tips makanan sehat, tips makan sehat menghindari kanker. Kemudian ada makanan dibakar arang memicu kanker. Kemudian ada sayuran, resep ampuh mencegah kanker. Kemudian ada lagi pantangan dan anjuran makan bagi penderita kanker. Oke. Kemudian di sini ada pembahasan mengenai aneka makanan ampuh untuk melawan kanker dan meracik sendiri obat untuk kanker gitu guys ya. Oke, FYI guys, gue juga dulu pernah mengalami kanker gitu ya kan, dan gue harus menjalani 12 kemoterapi gitu, dan itu cukup menguras mental dan fisik juga gitu ya. Tapi selama gue kanker, gue juga konsul dengan dokternya gitu. Memang gue tanya ke dokternya apakah ada makanan-makanan yang menjadi pantangan bagi penderita kanker gitu ya. Kalau dari kata dokternya waktu itu memang tidak ada jenis makanan spesifik yang kemudian harus dihindari atau harus dihentikan gitu ya oleh para penderita kanker. Memang nggak ada makanannya, tapi untuk menjauhi atau menghindari makanan-makanan yang tadi yang mengandung karsinogenik, misalnya untuk sate yang dibakar sampai gosong gitu kan guys ya, jadi ada yang gosong-gosongnya itu, nah itu bisa memicu sel kanker gitu. Kemudian makanan-makanan yang digoreng dengan minyak yang berulang kali gitu ya, kayak ayam crispy yang minyaknya itu sudah berulang kali dipakai juga, itu juga nggak baik gitu. Memang untuk makanan-makanan cepat saji, makanan-makanan junk food perlu dihindari gitu ya, tapi emang tidak harus berhenti banget ya. Kalau berhenti banget emang bagus, tapi kalau nggak bisa banget nih, sebaiknya kalian memang hindari gitu ya makanan-makanan seperti itu. Lebih baik makan yang clean food
atau healthy food gitu. Karena gue juga dulu waktu kena kanker dan gue menjalani kemo selama 12 kali itu, gue masih makan sate ya, gue masih makan ayam geprek, ayam crispy gitu. Cuman memang intensitasnya gue kurangi ya, sebulan itu paling sekali atau 2 kali gitu ya, sekali 2 kali gue makan yang begituan. Dan ya alhamdulillahnya gue sembuh sampai sekarang gitu. The choice is yours guys ya. Kalau kalian memang mau hidup sehat, sebaiknya memang hindari makanan-makanan seperti itu. Gak usah merokok guys ya. Oke, kalian tahu sendiri bahaya merokok itu. Oke, gue langsung bahas ke bab 3-nya lagi ya. Di sini bab 3 dibahas tentang aneka sayur, kemudian ada makanan, ada hidangan snack manis dan hidangan ikan dan ayam, kemudian ada tahu tempe ya, tahu dan tempe. Oke, di sini di bab 3 ini dia membahas tentang kanker dan resep makanan sehat guys ya. Jadi di sini juga cukup banyak variannya gitu ya. Kan kalau gue lihat sih di halaman 141 ini, dia menjelaskan mengenai ini ya, sayur-sayuran, kemudian bahan-bahannya, bahan-bahan cara pembuatan makanannya, kemudian ada bumbu-bumbunya, kemudian ya banyak deh gitu ya. Jadi nggak cuman menyebut resep doang, tapi ada termasuk cara membuatnya juga nih, tuh dibahas ya. Kemudian di dalam buku ini juga ada gambar-gambar kayak gini, meskipun memang gambarnya tidak berwarna guys, cuma hitam putih, dan ya ngambilnya di internet juga nih, kayak resep, ide, Yahoo dan lain sebagainya. Tapi ya lumayan lah biar kita nggak bosan-bosan banget karena tulisan terus isinya ya. Sebenarnya gue nge-spill atau ngambil buku ini karena tertarik dengan resep-resepnya sih gitu ya, terlepas apakah memang resep ini itu untuk penderita kanker atau enggak, tapi gue tertarik aja gitu dengan resep-resep yang ada di sini gitu kan, karena lumayan gitu guys ya. Dan ya gue saranin juga guys, karena referensi yang digunakan di sini lebih banyak mengambil dari blog, dari Wikipedia, dan dari tabloid gitu ya, sehingga mungkin akan ada penjelasan-penjelasan yang memang perlu kalian cross check ulang gitu ya, perlu kalian cek kembali terkait dengan penjelasan kanker, perbedaan kanker dan tumor dan lain sebagainya. Itu memang perlu kalian recheck gitu ya, dari jurnal-jurnal atau dari buku-buku yang sains gitu, karena ini dia buku populer dan referensi yang digunakan juga seperti yang gue sebutin tadi, blog, website, tabloid gitu ya, sehingga memang hasilnya kayaknya kurang begitu mengena. So itu dia tuh review singkat mengenai buku Meracik Sendiri Obat dan Menu Sehat bagi Penderita Kanker ini. Dan kayaknya emang lebih baik kalian langsung cek aja deh gitu ya, untuk resep-resepnya, cara pembuatannya seperti apa. Mending kalian beli aja bukunya, karena harganya juga nggak begitu mahal guys ya, harganya cuma segini doang nih. Nah oke, tuh harga bukunya itu bisa kalian dapetin di Shopee ataupun di marketplace lain gitu ya. Linknya udah gue cantumin di kolom deskripsi ini. So jangan lupa guys untuk membeli buku ya, menambah wawasan kalian biar otak tak kepake gitu ya. Gak cuma scrolling doang. Masyarakat kita menjadi bertambah literasinya guys. Oke, itu dia untuk video kali ini. Gue rasa udah cukup ya. Semoga kalian yang sedang berjuang melawan kanker ataupun kalian yang ingin mencoba hidup sehat, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Oke guys ya, thank you for watching and see ya.